Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cahyani Putri Rahayu. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang bidang dan letak koordinat. Selamat menonton. Yang akan kita bahas yaitu cara menentukan letak titik pada sistem koordinat kartesius dan menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Matematika mempunyai cara praktis untuk menentukan letak suatu benda. Caranya yaitu menggunakan sistem koordinat kartesius. Pada sistem koordinat kartesius terdapat dua garis berpotongan tegak lurus. Garis mendatar disebut sumbu X, garis tegak disebut sumbu Y, titik potong kedua sumbu disebut titik asal. Letak suatu titik diwakili oleh koordinat, yaitu sepasang bilangan X dan Y. X merupakan jarak titik dengan sumbu Y. X disebut apsis, Y merupakan jarak titik dengan sumbu X. Y disebut koordinat. Nah, jika digambarkan dia akan seperti ini. Titik Y itu sebagai ordinat dan titik X itu sebagai apsis. Nah, untuk yang di sini dia disebutnya kuadran 1. Untuk yang di posisi ini dia disebutnya kuadran 2, dan yang di sini disebutnya kuadran 3, dan yang di sini disebutnya kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 dia itu simbolnya plus plus, untuk yang kuadran 2 itu minus plus, untuk yang kuadran 3 itu minus minus, untuk yang kuadran 4 itu plus minus. Nah, selanjutnya kita coba untuk titik yang ini ya. Ini disebutnya atau digambarkan dengan 7 dan 4, karena kita lihat dari sumbu X nya dulu baru ke sumbu Y. Nah, 7 dan 4. Kalau yang ini dia 4 dan minus 3. Nah, kalau yang ini dia minus 2 dan minus 3. Kalau yang ini dia minus 5 dan 4. Kan tadi untuk kuadran yang pertama itu dia plus plus, kuadran yang kedua itu minus plus, kuadran yang ketiga itu minus minus, dan yang kuadran keempat itu plus dan minus. Hasilnya kan sama ya. Nah, untuk contoh selanjutnya ini ada bangun persegi ABCD. Nah, kita coba untuk menentukan titik koordinatnya ya. Untuk yang A ini titik koordinatnya 1 1. Untuk yang B ini titik koordinatnya 5 dan 1. Sedangkan yang C 5 dan 5, dan yang D 1 dan 5. Selanjutnya ini ada contoh soal, latihan soal maksudnya. Kita disuruh menentukan titik A, B sampai titik K. Nah, kita lihat nih contoh yang awalnya kan yang A. Di sini ada titik koordinatnya 7 dan 2. 7 dan 2. Nah, sedangkan untuk yang B di sini ada 3 dan 4. Untuk yang C di sini ada minus 2 dan 7, dan yang D minus 5 dan 5. Yang E ini ada minus 7 dan 1. Nah, untuk yang F ya di sininya ada minus 8 dan minus 3. Untuk yang G dia ada minus 4 dan minus 5 nih contohnya ya. Nah, untuk yang H itu ada 1 dan minus 6. Untuk I ada 4 dan minus 7, dan yang J dia ada 6 dan minus 4, dan yang K ada 7 dan minus 2.
Itu berarti jawaban titik dari A sampai K nya titik koordinatnya. Nah, untuk selanjutnya ini latihan soal yang kedua. Ini disuruh menuliskan titik koordinat dari sudut-sudut bangun berikut ini. Nah, yang pertama dari segitiga ya, kita cari titik sudut bangunnya. Yang A, titik koordinatnya itu ada di 1 dan 2. Untuk yang B itu ada di 7 dan 2. Sedangkan yang C itu ada di 4 dan 6. Nah, untuk yang ini, bangun ini, untuk titik E nya dia ada di -7 dan 3. Untuk yang F nya ada di -3 dan 3. Untuk yang titik G nya ada di -2 dan 6, dan yang H nya ada di -6 dan 6. Selanjutnya untuk titik K nya ini koordinatnya ada di -7 dan -4. L nya ini ada di -4 dan -6. Yang M nya ini ada di -1 dan -4. Nah, sedangkan yang N nya ada di -4 dan -2. Untuk segitiga yang terakhir ini, yang P nya ada di 3 dan -5, sedangkan Q nya ada di 6 dan -5, sedangkan R nya ada di 3 dan -2. Paham kan ya sampai di sini? Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bidang koordinat terdiri dari sumbu tegak yaitu sumbu Y dan sumbu mendatar yaitu sumbu X. Setiap titik pada bidang koordinat diwakili oleh pasangan bilangan X dan Y. X disebut absis dan Y disebutnya ordinat. Nah, contohnya di sini titik K dan titik K itu ada 2 dan 3. Nah, berarti absisnya itu 2 dan ordinatnya 3. Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simetri dan pencerminan. Untuk simetrinya itu sendiri ada berbagai jenisnya. Yang pertama itu ada simetri lipat. Nah, simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangunan datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Contohnya yang pertama itu ada simetri lipat pada bujur sangkar. Bujur sangkar mempunyai 4 simetri lipat. Yang pertama itu A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Nah, untuk yang kedua itu ada A bertemu dengan B dan C bertemu dengan D. Nah, untuk simetri lipat yang ketiga itu ada A bertemu dengan C, berarti BD adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi 2 bagian yang sama besar. Gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir simetri lipat yang keempat itu ada B bertemu dengan D. AC adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada simetri lipat pada persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Yang pertama itu A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Gambarnya seperti ini jika dilipat ya. Nah, simetri lipat yang kedua itu A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Nah, contoh selanjutnya itu ada simetri lipat pada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai 1 simetri lipat. A bertemu dengan B, di mana C adalah sumbu simetri. Nah, selanjutnya ada simetri lipat pada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Yang pertama itu C sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan B.
A sebagai sumbu simetri, maka B bertemu dengan C, dan yang ketiga ada B sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan C. Nah, contoh selanjutnya simetri lipat pada trapesium. Trapesium sama kaki mempunyai satu simetri lipat, yaitu A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Untuk trapesium sembarang, simetri lipat trapesium sembarang dan siku-sikunya adalah 0 karena dia tidak sama besar. Nah, selanjutnya ada simetri lipat pada belah ketupat. Simetri lipat di belah ketupat itu ada dua. Yang pertama yaitu B bertemu dengan D dengan AC sebagai sumbu simetri. Nah, yang kedua ada A bertemu dengan C dengan BD sebagai sumbu simetrinya. Nah, sedangkan untuk simetri pada layang-layang hanya mempunyai satu simetri lipat. A bertemu dengan C dengan BD sebagai sumbu simetri. Nah, untuk simetri lipat pada elips atau oval, dia ada dua simetri lipat. Yang pertama yaitu B bertemu dengan D dengan AC sebagai sumbu simetri. Yang kedua itu ada A bertemu dengan C, BD sebagai sumbu simetri. Nah, sedangkan untuk lingkaran mempunyai simetri lipat yang jumlahnya tak terhingga karena lingkaran bisa dibagi dua dengan jumlah tak terhingga dengan banyak atau tak terhingga sumbu simetri. Nah, untuk simetri yang kedua itu ada simetri putar. Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Nah, contoh yang pertama itu ada simetri putar pada bujur sangkar. Bujur sangkar mempunyai 4 simetri putar. Yang pertama itu ada A ke D, D ke C, C ke B, dan B ke A. Nah, untuk yang kedua itu ada A ke C, terus B ke D, terus C ke A, dan D ke B. Nah, putaran ketiga itu A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Dan putaran yang terakhir itu ada ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D atau ke posisi semula. Jadi ini diputar seperti itu. Nah, contoh yang kedua itu simetri putar pada persegi panjang. Dia punya dua simetri putar. Yang pertama itu A ke C, B ke D, C ke A, D ke B. Nah, untuk yang kedua itu ada A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D atau ke posisi semula. Nah, sedangkan untuk segitiga sama sisi dia punya 3 simetri putar. Yang pertama yaitu A ke C, B ke A, C ke B. Yang kedua itu ada A ke B, B ke C, dan C ke A. Nah, yang ketiga itu ada A ke A, B ke B, dan C ke B, C ke C atau ke posisi semula. Nah, untuk elips oval dia punya dua simetri putar. Untuk lingkaran dia mempunyai tak terhingga simetri putar. Nah, untuk jajaran genjang dia punya dua simetri putar. Untuk belah ketupat dia punya dua simetri putar. Dan untuk segitiga sama kaki dia punya satu simetri putar. Nah, jika diringkas dia akan seperti ini tabelnya dalam berbentuk tabel. Selanjutnya itu ada pencerminan. Pencerminan menurut arti geometri yaitu menggambar bayangan cermin suatu bangun. Suatu benda akan membentuk bayangan yang sifatnya berkebalikan apabila benda tersebut dicerminkan. Nah, contohnya itu di sini misalnya ini ada bendanya ya dan mau dicerminkan, berarti ini bayangannya. Jadi bendanya dan bayangannya itu dia
sifatnya berkebalikan. Misalnya ini benda ini madepnya ke sebelah kiri, dan ini bayangannya jadi ke sebelah kanan, seperti itu. Sama dengan ini juga. Selanjutnya ini contoh soal ya, atau latihan soalnya. Ayo pasangkan hasil pencerminan benda di bawah ini. Nah, bendanya itu ini, jika dicerminkan dia akan seperti apa? Jawabannya benar. Jika gambarnya seperti ini atau soalnya seperti ini, jika dicerminkan berarti jawaban yang benar yang ini. Karena tadi pencerminan itu adalah sifatnya berkebalikan dari bendanya itu. Jadi kalau misalnya dia berhadap ke kiri, berarti pencerminannya ke kanan. Sama seperti ini, berarti jawaban yang benar yang ini. Nah, untuk sisir dia kan madepnya ke kiri tadi, berarti jika dicerminkan dia yang benar akan seperti ini. Nah, ini juga ada contohnya untuk jarum jam. Ya kan di sini ya, jika dicerminkan berarti dia kebalikannya, berarti akan seperti ini. Itu contohnya pada gambarnya. Nah, untuk contoh soal yang berikutnya di sini ada pilihan ganda ya, yang merupakan bangun datar yang simetri adalah A, B, C, atau D. Kita lihat dulu nih bangunnya seperti ini kan gambarnya. Nah, yang termasuk bangun simetri yang mana? Jawabannya berarti yang A, karena dia bisa dilipat, karena dia ukurannya itu sama besar, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada soal selanjutnya. Bangun di samping memiliki simetri putar sebanyak. Nah, ini kan persegi panjang ya. Tadi untuk simetri putarnya dia punya 2 simetri putar untuk persegi panjang. Jadi jawabannya yang A. Nah, untuk contoh soal yang terakhir di sini ada pencerminan terhadap garis K memindahkan titik B ke titik, berarti ini kan titik B. Jadi kalau titik B ini dicerminkan, berarti dia yang sama atau yang pencerminannya dari titik B yaitu yang titik Y. Berarti di sini jawabannya yang C. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, di sini tuh ada cara mengumpulkan data. Data diperoleh melalui pengamatan dan juga pengukuran. Nah, untuk macam-macamnya itu yang pertama ada menurut jenis populasinya, itu dengan cara survei dan cara eksperimen. Nah, untuk yang kedua itu menurut ukuran atau ruang lingkupnya. Ini ada sensus dan sampel. Selanjutnya, cara mengumpulkan data itu ada beberapa. Yang pertama itu dengan cara wawancara, terus yang kedua itu ada kuesioner, yang ketiga itu ada observasi, yang keempat itu ada tes dan skala objektif, dan yang kelima itu ada metode proyektif. Nah, di sini tadi ada populasi dan sampel ya. Nah, populasi itu sendiri yaitu keseluruhan objek yang ada di dalam ruang lingkup yang diteliti. Biasanya dilambangkan dengan huruf N besar. Nah, sedangkan sampel itu bagian dari populasi dan dilambangkan dengan N kecil. Dengan sampel diharapkan karakteristik dari populasi dapat diketahui. Jadi pengambilan sampel itu untuk lebih memudahkan karena dia lebih kecil dan datanya itu lebih sedikit. Jadi dia lebih mengidentifikasikan apa yang ingin dicari gitu. Selanjutnya di sini itu ada teknik sampling. Yang pertama itu ada probability sampling. Nah, caranya dia tuh samplingnya secara acak dan sederhana, simple random sampling. Pengambilan sampelnya dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Nah, yang kedua itu ada sampling acak bertingkat proporsional. Populasi memiliki anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang C itu ada sampling acak bertingkat tidak proporsional, dan yang D itu ada area sampling.
untuk yang C itu populasi berstrata tetapi tidak proporsional, dan yang D itu ada objek yang diteliti sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, untuk ukuran sampel itu sendiri itu tergantung pada yang pertama itu ada karakteristik populasi, dan yang kedua itu pada besarnya populasi, dan yang ketiga itu pada homogenitas atau variasi data populasi. Nah, cara yang kedua atau teknik yang kedua untuk sampling itu ada non-probability sampling. Yang A itu yang pertama ada sampling sistematis, yaitu penentuan sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi dia secara sistematis. Nah, yang kedua itu ada sampling kuota, sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan, berarti sesuai dengan kuota yang disediakan. Nah, yang C itu ada sampling aksidental, yaitu teknik sampling berdasarkan kebetulan saja, misalnya orang yang lewat dan dipandang cocok sebagai sumber data. Jadi sampelnya diambil secara tidak sengaja gitu atau kebetulan. Nah, selanjutnya ada sampling purposive atau teknik menentukan sampel untuk pertimbangan tertentu. Ada juga sampling jenuh, semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, biasanya kurang dari 30 anggota. Nah, untuk yang terakhir itu ada snowball sampling atau penentuan sampel mula-mula kecil, kemudian sampel tersebut disuruh memilih anggota lain untuk dijadikan sampel, begitu selanjutnya. Nah, untuk menentukan ukuran sampel digunakan tabel Creycis atau nomogram Harry King. Nah, untuk yang kedua itu dengan jumlah sampel 10% dari populasi, jumlah sampel lebih dari 30, dengan menggunakan rumus yang memperhitungkan tingkat kepercayaan dan tingkat kesalahan. Nah, untuk penyajian data itu ada tujuannya. Yang pertama itu mudah dipahami atau sederhana. Nah, yang kedua itu tepat atau efektif. Bentuk penyajian data itu juga ada dua ya. Yang pertama itu ada tabel dan ada grafik. Nah, tabel itu sendiri merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan untuk analisis data. Nah, untuk tabel itu ada 3 jenis. Yang pertama itu tabel satu arah, yang kedua tabel 2 arah, dan yang ketiga itu ada tabel 3 arah. Nah, untuk membuat tabelnya itu ada caranya. Yang pertama itu ada karakter atau unsur-unsur tabel. Nah, unsur-unsurnya itu ada judul tabel, kepala, isi, kolom, baris, dan sumber. Yang kedua itu ada konsistensi. Jadi kalau mau buat tabel itu harus konsisten. Nah, yang ketiga itu dalam satu halaman. Jadi kalau buat tabel itu diharuskan membuat dalam satu halaman agar tidak terpecah gitu datanya. Nah, yang keempat itu kalimat pengantar. Nah, ini contoh untuk karakter tabel. Di sini ada judul, ini ada tabelnya. Nah, untuk yang ke samping itu disebutnya baris, untuk yang ke bawah itu disebutnya kolom. Ini merupakan dari kepala tabel dan ini tuh isinya. Itu. Nah, ini contoh untuk tabel satu arahnya. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1991 sampai dengan 2000. Nah, ini contoh untuk tabel 2 arahnya. Tabel populasi ternak juta ekor berdasarkan wilayah tahun 2003. Nah, ini untuk contoh tabel 3 arahnya. Ini tabel berat badan rata-rata anak Indonesia per sekolah. Nah, selanjutnya ada grafik. Grafik itu penyajian data dengan grafik dianggap lebih komunikatif karena dalam waktu singkat dapat diketahui karakteristik dari data yang disajikan.
grafik itu punya jenis-jenisnya. Yang pertama grafik batang, yang kedua grafik garis, yang ketiga grafik lingkaran, yang keempat grafik gambar, dan yang terakhir ada grafik peta. Nah, untuk cara membuat grafik kita harus mengikuti cara-caranya. Yang pertama, karakter grafik. Nah, di sini tuh harus ada nama variabel atau yang disebut dengan Y dan X, dan ada judul grafik. Yang kedua itu harus konsisten. Nah, sama seperti yang tadi. Yang ketiga dalam satu halaman, yang keempat kalimat pengantar. Nah, yang pertama ini ada grafik batang. Macam-macam grafik batang, yaitu satu grafik batang tunggal, yang kedua itu ada grafik batang berganda, yang ketiga itu ada grafik batang komponen berganda, selanjutnya ada grafik batang persentase komponen berganda, dan yang terakhir ada grafik batang berimbang neto. Nah, ini tuh contoh dari grafik batang tunggal. Selanjutnya ini ada grafik batang berganda. Beda ya dengan yang tadi. Nah, selanjutnya itu ada contoh grafik komponen berganda. Nah, untuk ini merupakan contoh grafik presentasi komponen berganda. Jadi ada persennya. Tuh. Selanjutnya ini ada grafik batang berimbang neto. Nih, contohnya tuh seperti ini. Nah, selanjutnya ada grafik garis. Macam-macam grafik garis, yaitu ada grafik garis tunggal, ada grafik garis berganda, ada grafik garis komponen berganda, ada grafik garis persentase komponen berganda, dan yang terakhir ada grafik garis berimbang neto. Ini untuk contoh grafik garis tunggal. Jadi garisnya itu cuma satu. Nah, ini grafik garis berganda. Tuh kan bedanya, dia ada dua garis. Nah, selanjutnya ini ada grafik garis komponen berganda. Jadi dia tuh bukan cuma satu atau dua, tapi dia ada banyak, ada komponen-komponennya. Nah, di sini ada grafik garis persentase komponen berganda. Jadi dia sudah ada komponennya, dan dia juga ada persentasenya, seperti itu. Nah, kalau yang ini ada contoh grafik garis berimbang neto. Kenapa dia beda? Karena dia berimbang neto, karena dia neto, jadi dia ada grafiknya naik turunnya seperti itu. Nah, kalau ini itu disebut dengan diagram lingkaran. Bentuknya kan seperti lingkaran, dan dia juga ada persentasenya. Nih, jadi untuk ini contoh asal motor nasional September tahun 2009. Jadi ini 1% untuk Kawasaki, 7% untuk Suzuki, Yamaha-nya 45%, dan Honda-nya 47%. Nah, sedangkan ini disebutnya dengan kartogram. Ini contoh kartogram. Ini tuh gambar dari kerapatan populasi pada wilayah di Pulau Jawa. Jadi ini seperti peta lah ya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini contoh untuk piktogram. Jadi ini tuh contoh dari jumlah penduduk di New Zealand. Sedangkan ini jumlah penjualan hewan peliharaan tahun 2006. Gambarnya seperti ini. Nah, sekian pembahasan materi tentang pengumpulan data dan pengolahan data dari saya. Apabila ada salah kata atau penulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.